God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Faith and love. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. I will praise in Jesus now and always. Mengawali perjalanan usbu yang baru, kita akan dikuatkan, disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus firman yang hidup, mengawali seluruh perjalanan dan gumul kami, maka kami akan dikuatkan dan disegarkan dengan kebenaran firman yang hendak kami baca dan dengarkan di saat ini. Karuniakanlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kami, supaya kami diberikan pengertian untuk memahami, mengerti, merenungkan, dan mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 di bawah perikop, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudariku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi dan kita semua mengalaminya, boleh melewati perjalanan bulan November dan kita semua telah dihentar di hari yang pertama bulan Desember tanggal 1, maka ketong harus mengakui bahwa semua yang ketong alami, nikmati dan jalani itu bukan karena ketong kuat, ketong hebat, ketong mampu, ketong bisa, tetapi karena anugerah penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Di mana kita telah memasuki minggu-minggu Adventus, masa-masa penantian dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan yang akan datang sebagai seorang bayi, tetapi juga sebagai seorang hakim. Maka teks bacaan kita Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 di bawah tema mingguan, melakukan yang baik sebagai wujud pengharapan akan kedatangan Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau katong baca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, ketong disadarkan bahwa salah satu tanda paling jelas dari iman yang hidup adalah melakukan perbuatan yang baik. Yakobus tidak sedang meremehkan iman, ia sedang menegaskan bahwa iman yang sejati pasti menampakkan diri dalam tindakan-tindakan hidup yang nyata. Bukan karena manusia diselamatkan oleh perbuatan, tetapi karena iman yang sejati tidak pernah diam. Iman selalu menuntun seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik sebagai wujud pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dalam konteks jemaat pertama, Yakobus melihat kecenderungan sebagian orang Kristen yang merasa cukup dengan mengatakan bahwa beta percaya, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kasih Kristus dalam keseharian hidup mereka. Masih ada sikap acuh terhadap sesama yang membutuhkan, masih ada kehidupan yang egois, dan masih ada iman yang hanya berhenti pada teori saja, pada kata-kata saja. Karena itulah Yakobus berkata dengan tegas bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan sekedar lemah, bukan sekedar kurang, tetapi mati. Tidak bernyawa
dan tidak menghasilkan apa-apa. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, pengharapan akan kedatangan Tuhan menjadi sumber motivasi. Sebagai orang percaya kita hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Pengharapan ini bukan ditunggu dalam sikap yang pasif, tetapi untuk menggerakkan kita hidup dalam kesiapan rohani kita, iman kita yang sesungguhnya. Di tengah-tengah konteks di masa-masa penantian ini, mari ketong jangan tinggal diam. Jangan ketong pasif dan menunggu dengan tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika ketong ada di minggu-minggu Adventus masa penantian, dan ketong harus melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna dengan melakukan tindakan-tindakan hidup yang baik. Sebab Yesus sendiri pernah mengingatkan bahwa murid-muridnya harus seperti hamba yang menantikan tuannya pulang, tetapi bekerja dengan setia meskipun tuannya belum datang. Inilah yang menjadi dasar dari perbuatan baik, bukan untuk ketong mencari pujian, bukan untuk mengumpulkan harta yang banyak, tetapi karena ketong sedang menantikan Tuhan yang akan datang dalam kemuliaannya. Sebagai orang-orang percaya menunggu dengan pasti. Pengharapan kita mesti pasti bahwa Tuhan akan datang dan dia berjanji. Maka janjinya dia tidak pernah gagalkan, dia tidak pernah batalkan. Janji Tuhan tetap digenapi dalam seluruh perjalanan. Dan kalau ketong menanti Tuhan dengan pengharapan yang pasti, bukan harap-harap cemas, tetapi pengharapan yang pasti adalah kita tidak boleh berdiam. Tetapi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang berkekurangan, menguatkan mereka dikala mereka ada dalam kelemahan, berdoa kepada mereka yang sakit, membantu setiap orang dalam kelebihan yang ada pada setiap kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perbuatan baik sebagai ekspresi iman yang hidup. Yakobus memberikan contoh yang sangat praktis. Jika ada orang yang telanjang dan kekurangan makanan, lalu kita hanya berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah yang kenyang. Tetapi tidak memberikan apa yang diperlukan. Apa arti ucapan itu? Dengan tegas Yakobus ingin menunjukkan bahwa kasih yang sejati selalu diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan hidup yang nyata. Bukan hanya bicara saja, tetapi mesti dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat kepada setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk menghidupi iman melalui perbuatan yang baik. Bagaimana ketong menyapa dengan tulus orang yang sedang merasa tidak diperhatikan, mengunjungi mereka yang sakit, memberi perhatian bagi mereka yang sedang berjuang dalam ekonomi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menjadi pendengar bagi mereka yang berjuang secara mental dan emosional, menolong dengan waktu, tenaga, dan sumber daya yang kita miliki. Ibu bapak dan saudara-saudara, kadang-kadang perbuatan baik tidak harus berupa sesuatu yang besar. Seringkali Tuhan memakai tindakan kecil, memakai tindakan yang sederhana. Namun perbuatan-perbuatan baik itu harus lahir dari hati yang tulus, menyentuh hidup seseorang. Menghidupi kasih Kristus di tengah dunia yang luka. Dunia saat ini penuh dengan banyak penderitaan, ketidakadilan, kesepian, kekerasan, konflik, serta kebutuhan-kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi. Di tengah dunia seperti itu, Tuhan menempatkan gerejanya bukan hanya sebagai orang-orang yang cuma berdoa, tetapi bagaimana ketong melakukan apa yang ketong doakan dan ketong mengerjakan apa yang menjadi bagian dari doa kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, sebenarnya kita sedang menghadirkan tentang kerajaan Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kedamaian. Setiap tindakan kasih sekecil apapun adalah tanda bahwa kerajaan itu sedang bertumbuh. Dan bahwa kita percaya Tuhan akan datang menyempurnakan segala sesuatu. Ibu bapak dan saudara-saudara, iman bertumbuh selalu menghasilkan perbuatan. Perbuatan baik bukan beban bagi orang percaya, tetapi buah yang lahir secara alami dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan.
Orang yang hidup di dalam iman sejati tidak perlu dipaksa, mesti bikin baik. Kasih Kristus sendiri yang akan mendorong kita untuk melakukan yang baik. Sebab Yesus juga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Dia menyerahkan seluruh totalitas hidupnya untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa dan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, kalau sebuah pohon yang sehat pasti menghasilkan buah. Demikian pula dengan iman. Ketika ketong hidup dekat dengan Tuhan, ketika ketong menghayati pengorbanannya, ketika ketong memaknai pengorbanannya, ketika ketong merasakan kasih-Nya, maka dari hidup kita akan mengalir perbuatan-perbuatan kasih yang mencerminkan karakter hidup sebagai orang-orang yang telah mewujud nyatakan kasih Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan tetap menyambut kita dengan tangan yang penuh dengan perbuatan kasih. Ketika ibu bapak Tuhan datang kembali, Ia tidak hanya menanyakan berapa banyak doa yang kita naikkan atau berapa banyak firman Tuhan yang kita baca. Ia juga akan melihat bagaimana kita mengasihi sesama. Bukan karena perbuatan itu menentukan keselamatan, melainkan karena perbuatan itu membuktikan bahwa kasih dan iman kita kepadanya adalah iman yang nyata. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, maka di minggu-minggu Adventus ini, jangan ketong cuma berdiam saja. Menanti dengan harap-harap cemas. Tetapi penantian kita dengan sesungguhnya. Dan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tangan kita harus tetap terbuka dan terulur. Membantu dan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Jangan kita tutup tangan. Tangan kita tetap terbuka. Sebagaimana tangan Tuhan tetap terulur dan terbuka. Memberikan setiap berkat bagi setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketong ada di tengah-tengah pergumulan, perjalanan kehidupan kita di usbu yang baru. Maka marilah sebagai orang-orang percaya ada di tempat-tempat pekerjaan, tempat-tempat pelayanan, tempat-tempat usaha. Ulurkanlah tanganmu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama. Sebagai wujud adalah iman yang hidup, yang menghasilkan sesuatu yang berarti, bermakna, dan berfaedah kepada orang lain. Kiranya katong semua menjadi orang percaya yang bukan hanya bilang bahwa beta percaya, tetapi bagaimana menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan nyata kita. Kiranya pengharapan akan kedatangan Tuhan menggerakkan kita untuk semakin giat berbuat baik, menjadi alat kasih-Nya dan menerangi dunia ini dengan cahaya Kristus. Cahaya Tuhan akan terus menerangi setiap bilik-bilik hati kita untuk tetap terpaut menanti kedatangan Tuhan sebagai wujud bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan kasih-Nya yang selalu menghidupkan dan menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.